pertama ini nanti kita akan menghitung berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil struktur diskret, tidak mengambil peluang, tidak mengambil basis data, tidak mengambil semua. Yang kedua, berapa orang yang mengambil tepat hanya dua saja, misalkan basis data dan diskret, basis data dan peluang, diskret dan peluang, itu tepat ya, tepat 2. Nah yang ketiga, itu yang sedikitnya mengambil 2 mata kuliah. Berarti kemungkinan pertama diskret dan peluang, ya kan? Diskret dan basis data, peluang dan basis data, atau diskret, peluang dan basis data, gitu ya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau ini yang tidak memenuhi satu pun, tidak ikut semuanya, ikut satu saja misalnya, ini ikut sedikitnya satu ya, beda di sini. Makanya di sini terjemahan dari ini aja exactly. Kalau ini at least. Nanti juga rumusnya di sini menggunakan E, yang di sini menggunakan L ya, at least. Gitu ya. Jadi kira-kira ini yang akan kita pelajari. Kita mulai sekarang dari prinsip inklusi dan eksklusi. Pak, Ya. izin lah Pak. Ya. Ini bisa minta tolong di record Pak. Iya, itu lupa lagi saya sekarang. Kayak kemarin. Sebentar. Sebentar. Berarti stop share dulu ya. Lupa saya ini. Gimana caranya? Nah. Record aja Pak. Iya. Bentar. Record. Oke, ya. Recording in progress. Udah ya. Udah di record ya. Iya, maaf. Lupa. Kemarin juga lupa. Oke ya. Nah, sekarang misalkan di sini kita lihat ini ya. Oke, nah nanti kita ke depan maksudnya hari ini ya akan banyak berkaitan dengan gambar-gambar ini untuk mempermudah penjelasan ya. Sekarang misalnya mahasiswa ilmu komputer ada 100 orang. Jadi N besar sama dengan 100, S ya sama dengan 100. Kemudian C1 itu adalah himpunan mahasiswa Ilkom yang mengambil mata kuliah Strukdis. C2, mahasiswa Ilkom yang mengambil mata kuliah pengantar matematika komputasi. Kemudian Strukdis itu ada 35 orang. Kemudian PMK-nya ada 30 orang. Ya, jadi ini NC1, sebentar biar kelihatan ini ya. NC1 ini ada 35 orang. NC2 ada 30 orang. Kalau saya tanya, berapa mahasiswa Ilkom yang mengambil Strukdis tapi tidak mengambil PMK? Berapa? 35, Pak. Sebentar. Yang mengambil Strukdis tapi tidak mengambil PMK. 35 ya? Oh ya benar ya. Oh, saya yang lupa. Kalau ini, mahasiswa, oh salah pertanyaannya. Mahasiswa Ilkom yang tidak mengambil Strukdis. Mahasiswa Ilkom yang tidak mengambil Strukdis berapa? Strukdis 35. Yang tidak mengambil Strukdis? 65, Pak. Ya, 100 dikurangi 35 ya, 65. Oke. Udah gini aja, ternyata lebih sulit kalau begitu. Oke, gini aja ya. NC1 35, NC2 30 ya. Kemudian diketahui yang mengambil keduanya ada 9.
Struktis 35, PMK 30, dua-duanya 9. Jadi yang tidak mengambil struktis, ya, N tidak C1 sama dengan 100 dikurangi 35. Ya, berarti ada 65. Yang tidak mengambil PMK 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Ya. Sampai sini pasti insya Allah masih jelas. Ya. Tinggal dikurangkan. Kemudian, banyaknya mahasiswa yang mengambil struktis tetapi tidak mengambil PMK. N, C1, dan tidak C2. Ya. Kalau kita lihat ini N1, NC1, ya kan? Maka yang ditanyakan sebenarnya adalah ini kan ya, yang NC1 saja. Jadi NC1 ini dikurangi irisan ini ya, dikurangi irisan ini. Jadi NC1 dikurangi NC1 dan C2 sama dengan 26. 35 dikurangi 9 sama dengan 26. Nah, sebaliknya, mahasiswa yang tidak mengambil struktis, tapi mengambil PMK. NC2, ya kan, ini NC2 dikurangi yang ini ya, irisannya. 30 dikurangi 9 sama dengan 21. Masih bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang, jumlah mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, nanti di sini prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi sebenarnya nanti yang kita bicarakan adalah ini. N tidak C1 dan tidak C2. Kalau himpunannya 3, berarti N tidak C1 dan tidak C2 dan tidak C3. Gitu. Jadi dalam prinsip inklusi dan eksklusi yang kita cari yang ada di luar ini ya. Gitu. Kalau saya sebelum melihat ini ya, kalau saya tanyakan gimana sih cara menghitung N tidak C1 dan tidak C2, kan mestinya ini ya, tadi N C1 saja ditambah N C1 dan C2 ditambah N C2 saja. Itu kan ya, N besar dikurangi yang ada di dalam ini. Gitu ya. Nah, di sini diturunkannya dari mana ini? Diturunkan dari ini. Banyaknya mahasiswa yang tidak mengambil struktis. N tidak C1. N tidak C1 itu sama dengan N tidak C1 tapi dia C2. Yang mana tadi? Yang ini ya. Yang ini saja. Ini C2 tidak C1. Ditambah ini. Gitu. Ya kan? Jadi yang tidak mengambil C1 di luar C1 ini jumlahnya adalah yang hanya mengambil C2 ditambah yang ada di luar himpunan itu. Jadi N tidak C1, tidak C2. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, Pak. Ya, oke. Nah, berikutnya dari persamaan ini, kita bisa mencari berapa N tidak C1 dan tidak C2. Jadi sama dengan N tidak C1 dikurangi N tidak C1, tapi dia C2. Ya, jadi seperti ini. Nah, tadi kita sudah menghitung ini kan ya, N
tidak C1 dari di awal tadi, yaitu N besar dikurangi N dari C1. Ya kan? Kalau yang tidak mengambil strukdis berarti ya semua mahasiswa dikurangi yang mengambil strukdis. Kemudian ini tadi juga sudah kan? Tidak mengambil C1 tapi dia mengambil C2. Dan C2 dikurangi irisannya. Gitu. Nah ini kalau kita operasikan nanti mendapat seperti ini. N tidak C1 dan tidak C2 sama dengan N dikurangi NC1 ditambah NC2 ditambah NC1 C2. Sampai di sini ada yang mau berkomentar, silahkan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke ya, nah jadi udah selesai nih sebenarnya ceritanya. Inilah prinsip inklusi dan eksklusi. Selesai kan? Udah, satu materi selesai ya. Jadi nanti rumusnya seperti ini, perhatikan ya. N tidak C1 dan tidak C2 sama dengan N besar dikurangi ya, dikurangi N C1 plus N C2 ditambah N C1 dan C2. Rumusnya di sini min, di sini plus. Di sini yang memenuhi satu kondisi ya. Di sini yang memenuhi dua kondisi. Sekarang coba bagaimana kalau di sini N tidak C1 dan tidak C2. Bayangkan ini tiga. Ya, ada tiga himpunan. C1, C2, C3. N tidak C1 dan tidak C2 dan tidak C3. Kira-kira rumusnya seperti apa? Silahkan kalau ada yang berkomentar. Ayo, ada? Bisa menjawab, Pak. Ya, silahkan. Mas Ahmad, silahkan. Berarti N dikurang semua himpunan tadi. N dikurang NC1 ditambah NC2 ditambah NC3. Terus? Oke, terus? Terus? Ditambah NC1 C2. Terus? Terus? Dan NC1 C2 C3. Oke, satu kemungkinan jawaban. Jadi nanti ditambahnya N C1 C2 ditambah N C1 C2 C3 ya Mas ya, Mas Ahmad ya. Oke, mungkin ada yang lain, silahkan. Ingin menambahkan, Pak. Ya, silahkan Mas Rizky. Jadi kan N dikurang NC1 ditambah NC2 ditambah NC3 terus ditambah NC1C2 ditambah NC1C3 ditambah NC2C3. Oke. Udah? Udah, Pak. Udah? Masa? Sudah, Pak. Oke. Mungkin satu lagi nih yang menyempurnakan. Kurang satu lagi, Mas. Kurang satu ini lagi. Satu suku lagi. Maaf Pak, boleh menambahkan? Silakan, Dava, silakan. Mas Dava, silakan. Jadi pertama N dikurang NC1C2 tambah C3, terus ditambah NC1C2 ditambah NC1C3 ditambah NC2C3 terus ditambah NC1C2C3, Pak. Oke. Ada yang mau lagi nambah lagi satu lagi? Dari suku-suku yang ditambahkan sudah benar. Ada kekurangan sedikit aja. Silakan, ada yang mau berkomentar? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Angela. N dikurangi NC1 ditambah NC2 tambah NC3
ditambah NC12, ditambah NC13, ditambah NC23, habis itu dikurangi NC123. Ya, ya. Jadi yang terakhir itu dikurangi. Gimana cara menghafalkannya ya? Ini namanya jembatan keledai kalau waktu dulu saya kuliah. Jadi nanti tandanya, jadi gini, pertama dimulai dari N ya, keseluruhan. Lalu nanti yang satu-satu, 1, 2, 3. Maaf, kelewat. 1, 2, 3, yang satu-satu. Berikutnya yang 2, 2. Terakhir yang 3. Tandanya nanti berselang-seling. Min plus min gitu. Ya. Gampang kan ya? Udah selesai itu. Itu prinsip inklusi dan eksklusi. Itu udah selesai. Jadi kalau 3 berarti ya tadi kan N min dalam kurung NC1 plus NC2 plus NC3. Min kan, berikutnya plus. Yang 22 sekarang. NC1C2, NC1C3, NC2C3. Habis plus kan, terakhirnya min lagi. NC1, C2, C3. Kalau 4, begitu juga, urut aja. N ini 1, 2, 3, 4. Tandanya min plus, min plus, min plus. Sudah. Jadi, mulai detik ini, mulai detik ini. Kalian sudah hafal rumus, prinsip, inklusi, dan eksklusi. Mau 100 himpunan? Bisa, tapi nggak mungkin ya. Soalnya seperti itu, kebanyakan. Tapi kira-kira begitu. Itu adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, kalau angka kan tinggal dimasukkan ya. 100, 35, 30 gitu ya. Sehingga di sini jawabannya adalah 44. Nah, sekarang kita lihat ini dulu ya. Kita lihat ini lagi. Mengapa di sini perlu ditambahkan N C1, C2? Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Kenapa enggak ini saja maksud saya? Kenapa enggak N dikurangi NC1 plus NC2? Kenapa perlu ditambahkan ini? Silahkan. Oke, kalau belum ada, sekarang ya. Ketika ini kita tambah, artinya ya, dikurangkan ini. NC1 kan ini ya, NC1 segini. Berarti irisan ini dihitung 1 kali ya, ketika menghitung NC1. Ketika menghitung NC2, maka irisan ini dihitung lagi. Berarti dia dihitung 2 kali. Ya kan? Berarti dia, karena ini minus, maka dia dikurangkan sebanyak 2 kali. Ini. Maka harus ditambahkan 1. Ya, ditambahkan dengan 1, C1, C2. Supaya nanti di sini tadinya kan dikurangkan 2 kali. Jadi tinggal dikurangkan 1 kali. Dengan ditambahkannya suku yang ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Kan tadi gini kan, 35 itu kan 26 ditambah 9. Ya. Di sini 30 itu 21 ditambah 9. 9-nya 2 kali. Berarti dia dikurangkan 2 kali. Perlu ditambahkan 1 kali. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Kenapa nanti di sini ada plus lagi sebenarnya itu. Ya, untuk menyeimbangkan yang tadi dikurangi tadi gitu. Tapi prinsipnya ini adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi kalau ditanya, mana prinsip inklusi dan eksklusi? Ya ini, N tidak C1 tidak C2 sama dengan N dikurangi NC1 plus NC2 plus NC1 C2. Ini ya, seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, N tidak C1 C2 itu tidak sama dengan N tidak C1 dan tidak C2. Kalau yang ini
Ya. Kalau C1, C2 yang mana? C1 dan C2 adalah irisan ini. Berarti kalau tidak C1, C2, berarti di luar semua ini, di luar irisan ini. Ya. Tentu jumlahnya berbeda, 91. Ya, semuanya dikurangi irisan 91, beda. Jadi yang kita bahas itu yang ini ya, N tidak C1 dan tidak C2. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini kalau 3 tadi ya, min yang 1, lalu yang memenuhi 2, lalu yang 3. Min plus min. Yang 4, yang 1 ya, min yang 1 plus yang 2, tuh 2-nya banyak. Lalu min yang 3 plus yang 4 gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau berkomentar silahkan, atau yang ingin ditanyakan silahkan. Baik, belum ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kalau ada 4 himpunan seperti ini, maka ada 5 kondisi ya. Pertama, bahwa X tidak memenuhi tidak satu pun dari 4 kondisi. Ini yang barusan kita bicarakan ya. Dia tidak memenuhi apapun. Dia ada di luar sini. Kemudian memenuhi hanya 1 dari 4 kondisi. Atau tepat 1 dari 4 kondisi. Kemudian memenuhi tepat 2 kondisi. Memenuhi tepat 3 dari 4 kondisi. Atau memenuhi seluruh kondisi. Nah, nanti yang tepat ini tadi, yang prinsipnya exactly tadi ya, akan kita lihat di situ. Nanti yang satu lagi, yang memenuhi sedikitnya, gitu ya. Yang memenuhi sedikitnya, misalkan 2 kondisi. Gitu. Nah, sekarang, nah ini. Jumlah elemen, katakanlah ini ada 4 ya, ada 4 himpunan ya. C1, ini angka 2 ya, cuman menulisnya seperti baru belajar menulis. C1, C2, C3, C4. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya elemen yang ada di C1 tapi tidak ada di C2, C3, C4. Ingat ya, yang ditanyakan kita hanya menanyakan yang ada di C1 saja. Ada di C1, tapi tidak ada di C2, tidak ada di C3, tidak ada di C4. Nah, jadi fokus kita itu adalah C1. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah C1. Yang ditanyakan yang mana sih? Yang ditanyakan adalah ini, yang saya coret-coret merah ini. Ini nyoret-nyoretnya belum bagus ya. Ini. Bisa dipahami dulu sampai sini masalahnya? Bisa, Pak. Oke, saya. Jadi yang kita mau mencari ini saja nih. Yang kalau tadi di awal, C1, tapi tidak C2 tadi ya. Nah kalau di sini kan 4 nih, sebenarnya kan 4. Jadi C1, tapi tidak C2, tidak C3, tidak C4. Nah, menggunakan prinsip yang tadi, yang barusan kita pelajari, sebenarnya harusnya sudah terbayang. Ya. Kira-kira gimana? N ini
sama dengan suku pertamanya apa? Kalau tadi ya rumus yang tadi, bentar, mundur dulu. Kalau di sini N tidak C1, tidak C2, tidak C3, pertamanya adalah N, keseluruhan. Sekarang kalau pertanyaannya N C1, tidak C2, tidak C3. Jadi yang pertama di sini apa nanti? Ayo silakan yang mau berkomentar. Yang pertama di sini apa nanti? Betul, NC1. Jadi nanti yang pertama adalah NC1. Kalau kita mengikuti pola yang tadi, ya, suku berikutnya apa? Kita gini aja, kita ngawur dulu, kita anggap aja kita pakai rumus yang tadi. Yang ini tadi ya, rumus yang ini. Sebentar ya. Sebentar, ini biar ini saya copy dulu ya, biar kelihatan. Ini saya pindahkan ke mana soalnya tadi. Nah, saya pindah ke sini ya, supaya kelihatan. Wow. Nah, gini. Oke, ini ya. Nah, berarti di sini tadi sudah dijawab NC1. Kita masukkan ke rumus ini aja ya. Dikurangi, ini diganti dengan apa? NC2, Pak. C2, Pak. NC2. Yang lain ada yang mau menjawab? Ingat, yang kita cari adalah ini ya. Ini saja. Kita berbicara tentang C1. Saya ingatkan, kita berbicara tentang C1. Kita tidak berbicara tentang semua ini. Kita berbicara tentang C1. Jadi, pertama tadi NC1 benar. Yang kedua, dikurangi oleh siapa? Tadi ada yang menjawab NC2. Kalau NC2 berarti segini loh. Ini C2 loh. NC1, NC1, C2, C2, Pak, mungkin. Ya. NC1, NC2, Pak. Betul, NC1, C2. Terus ditambah lagi apa? Ini kan berarti yang ini. C2, C3. NC2, C3. Sebentar, C2. C1, C3. Oke, satu-satu. NC2, C3 ya. Kalau C2, C3, nanti ada ini. Dia di luar C1. Dia di luar C1. Kita berbicara tentang C1. Perhatikan yang lingkupnya C1 saja. Berarti tadi C1, C2 oke. Karena ini masuk ya. C1, C2 oke. C2, C3 sepertinya kurang tepat karena ada ini. Tadi ada yang menjawab C1, C3. Benar. C1, C3. Oke. Terus satu lagi? C1, C4, Pak. Nah, jadi intinya yang di sini nanti adalah yang beririsan dengan C1. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tandanya minus. Berikutnya apa? Tadi kan udah 2. Berarti terakhir harusnya 3 kan? Iya kan? Gitu aja. Kan ini 1 nih udah, ini 2, di sini udah 2 kan? Berarti terakhir 3 dengan tanda plus. Berarti yang terakhir nanti adalah N apa? C1. Apa yang salah ya? Kayaknya kok. Oh enggak, masih kurang. Yang sekarang yang 3 dulu, maaf, yang 3. NC1, 2, 3, Pak. Ya, belum selesai berarti. Sorry, belum. Berarti ditambah N. C1, C2, C3. Yang mana sih C1, C2, C3 itu? 1, 2, 3. Bentar. 1, saya bingung nih. 1 ini. 2 yang ini. 3, berarti ini ya. Yang merah ini ya. Benar nggak? 1, ya. 2, kan segini nih. 3. Berarti yang ini ya. Iya, Pak. Oke.
Oke ya, yang ini, yang merah ini, yang ada merah ini sampai sini. Itu C1, C2, C3. Terus, masa cuma satu isinya? Yang ini, yang hijau ini apa nih? Yang ini, hijau ini. C2, C3, C2, C3, C4. C1, C3, C. Oh iya, C1, C2, C3, C4. Kayak ini yang hijau dari sini, dari ini dari sini nih. Ya ini sayangnya saya belum punya ininya nih, belum punya pennya agak susah. Tapi ini kira-kira yang ini nih gambarnya ini. Ini berarti kan C1, lalu C2, lalu C4. C4 ya. Jadi 1, 2, 4. Intinya kita ambil 3, udah gitu aja. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Oke ya. Tandanya plus. Plusnya ini tadi kan main. Main 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Maaf. Pokoknya harus ada satunya. Ditambah 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Harus ada satunya. 2, 3, 4 nggak usah. Karena 2, 3, 4 nanti dapatnya di luar dari 1. Jadi harus ada satunya. Main plus main lagi berarti. Terakhir 1, 2, 3, 4. Yang ini, yang di tengah ini. Gitu. Gimana? Perlu diulang? Ya Pak, tolong diulang aja. Oke ya, jadi kok ininya nggak muncul ya sebentar. Oh, jadi N C1 tapi tidak C2, tidak C3, tidak C4, maka kita mulai dari C1. Jadi di sini pertama nanti adalah N C1. Ya, silakan kalau mau ditulis. Nanti di bawahnya ada, cuma kita lihat prosesnya ya. N C1 dulu. Jadi fokus kita kan sebenarnya ini, lalu yang merah ini. Ya, yang gambar merah ini. Yang saya kasih merah-merah ini. Yang mau kita cari yang ini. Jadi nanti ini NC1 dikurangi. Nah, di sini langsung 2, irisan 1 dengan 2. NC1 C2, N C1 C3, N C1 C4. Selesai untuk yang kedua. Ditambah, sekarang yang 3, N C1 C2 C4, N C1 C2 C3, N C1 C3 C4. Itu plus ya. Lalu terakhir min N C1 C2 C3 C4. Yang mana yang ini? Gitu. Jadi kalau yang biru ini itu berarti 1, 3, 4 ya, yang ini. Yang ini ke sana. Yang kayak gambar peluru ini 1, 3, 4. Kalau yang hijau muda ini ke sini 1, 2, 4. Kalau yang merah ini 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir yang ini, yang irisan dari keempat-empatnya. Gitu. Jadi tetap seperti ini modelnya, main plus main, gitu. Selang-seling. Gitu. Itu kan logikanya gitu ya. Itu ya. Nah, nih jadi kalau kita lihat nanti seperti ini. Ya ini diuraikan dengan cara seperti ini. Ya terserah ini kan bagaimana cara kita memahami. Kalau tadi bisa paham, ya sudah cukup. Nanti dituliskan sama kan? NC1 tidak C2, tidak C3, tidak C4. NC1 dikurangi 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ditambah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Dikurangi 1, 2, 3, 4. Ya. Tandanya main plus main. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berkomentar? Silahkan.
Ada? Sejauh Belum? ini cukup jelas, Pak. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jelas. Nah, ini sekarang sebentar, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian ini adalah pembuktian yang tadi prinsip inklusi dan eksklusi tadi, bahwa jumlah yang tidak masuk ke dalam satu kriteria berarti kan dia 0. Maka ini kalau dijumlahkan nanti ini juga sama dengan 0. Ini membuktikan seperti itu ya. Ini 1, kemudian min R dan seterusnya. Ini sama dengan 0. Jadi nanti ini membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Gitu ya. Jumlahnya ini adalah 0. Nah, kemudian tadi kita sudah mempelajari ini ya. Tidak C1, tidak C2, tidak C3 seperti ini. Lalu ini diberi simbol S ya. Dimulai dari S0. S0 itu siapa? S0 adalah N ya. S1 itu yang memenuhi satu kriteria saja. Ya. S1 berarti yang memenuhi satu kriteria. Jadi bisa NC1 atau NC2, pokoknya yang satu ya. NC yang ke T, satu aja. Lalu yang S2 berarti yang memenuhi dua kriteria. C12, 13, 23 dan seterusnya. Jadi diganti dengan simbol S ya. S0, S1, S2, S3. Jadi kalau rumus ini kita gunakan simbol S, maka N tidak C1, tidak C2, tidak C3 sama dengan N S0, maaf, S0 dikurangi S1, jadi S1 segini ya, S1 itu segini. S1 ditambah S2 dikurangi S3 ya. Ini pagi-pagi jangan banyak S-nya dulu ya, masih dingin. Jadi S0 dikurangi S1 ditambah S2 dikurangi S3. Nanti notasi ini akan kita gunakan pada rumus berikutnya ya. Jadi diingat ya, S0. S0 itu apa? S0 itu N. Ya. S1 yang memenuhi satu kriteria. Ya, N1, C1, C2, C3. S1 itu tidak sama dengan ini tadi ya. Sebentar. Kalau ini ya, jangan bingung dengan ini. Kalau ini kita hanya menghitung C1 saja. C1 ya, C1 aja. Tapi kalau S1 dia menghitung yang memenuhi satu kriteria. Berarti bisa C1 saja, bisa C2 saja, bisa gitu. Jadi kalau tadi, yang mata kuliah tadi, mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. Artinya apa? Yang hanya mengambil struktur saja. Yang hanya mengambil peluang saja. Yang hanya mengambil basis data saja. Seperti itu ya S1. Jadi S1 bukan yang barusan ini ya. Jangan ketukar dengan ini. Bukan. Kalau ini tadi, dia misalkan hanya mengambil struktur, tidak mengambil peluang, tidak mengambil basis data, gitu, tidak mengambil mata kuliah yang lain. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Ya, jadi saya ulang. Jadi prinsip dari inklusi eksklusi itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Tidak N sama dengan S0 min S1 plus S2 min S3 dan seterusnya. Pokoknya tandanya min plus min ya, plus ganti-gantian aja ya. Itu ya, oke. Nah, sekarang kita mulai latihan ini. Jadi
yang harus pada prinsip inklusi ini yang perlu diingat adalah bahwa kita akan menghitung yang tidak termasuk ke dalam satupun kategori. Ingat ya, kuncinya itu tidak masuk ke satupun kategori. Sekarang kita lihat contoh soal ini, latihan ini. Tentukan jumlah bilangan integer positif n, di mana n kurang dari 100 atau n dari 1 sampai 100, dan n tidak habis dibagi 2, 3, 5. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau saya tanyakan C1-nya apa? Silakan, kalau ada yang mau berkomentar. C1-nya definisinya apa? C1 ya? Bilangan yang habis dibagi 2. Oke. Mengapa bukan begini? Yang tidak habis dibagi 2. Kenapa Mas, siapa tadi ya? Saya enggak, aduh maaf. Siapa tadi namanya? Yang Albara. Mengapa C1-nya bukan N yang tidak habis dibagi 2, Mas? Kenapa menggunakan N yang habis dibagi 2? Saya idenya cari dulu bilangan yang habis dibagi 2 atau habis dibagi 3 atau habis dibagi 5 dulu, Pak. Terus kita dikurangin sama 100 dikurang jumlah itu, Pak. Ya, benar ya. Secara prinsip memang seperti itu ya. Jadi ini kan yang ditanyakan N yang tidak habis dibagi 2, 3, atau 5. Nah, kalau ini kita kita tuliskan dengan simbol yang tadi, maka pertanyaannya ini N tidak C1, tidak C2, tidak C3. Artinya tidak C1 artinya N tidak habis dibagi 2. Berarti C1-nya apa? C1-nya adalah kebalikannya. Berarti N habis dibagi 2 gitu. Itu ya. Jadi kalau saya lihat yang penting itu ketika ada soal menerjemahkannya sebaliknya gitu. Kalau di soalnya tidak habis, berarti kita buat C1-nya yang habis gitu. Gitu ya. Itu kira-kira seperti itu tipsnya. Jadi C1 N yang habis dibagi 2. C2 N habis dibagi 3. C3 N habis dibagi 5. Kalau itu sudah bisa didefinisikan, maka solusi sudah nampak gitu ya. Solusinya sudah kelihatan gitu. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyakan atau berkomentar sampai di sini dulu? Belum? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, mengapa C1-nya N yang habis dibagi 2? Karena yang ditanyakan adalah ini, yang tidak habis. Jadi kita cari yang sebaliknya. Negasinya kita negasikan lagi. Ingat ya, rumus kita tadi menggunakan kata tidak pada rumus inklusi tadi ya, inklusi eksklusi tadi. Nah sekarang, berapa banyak N yang habis dibagi 2? Ada berapa banyak? 50, Pak. 50. Oke, 50 ya, mudah ya. 100 dibagi 2. Yang habis dibagi 3? 33, Pak. 33, oke. Yang habis dibagi 5? 20, Pak. 20, Pak. Oke. Ya, sudah kalau itu sudah dapat. Nah sekarang itu kan suku pertamanya ya, dikurangi NC1 plus NC2 plus NC3 udah. Sekarang NC1 C2 apa? C1 C2 berarti C1 C2 berarti N habis dibagi 2 kali 6. 2 kali 3. 3. Oke, udah. Paham lah ya. Kemudian C1 C3-nya habis dibagi 2 dan 5. Berarti habis dibagi 10. Lalu C3-nya habis dibagi 3 kali 5. Nah. Kalau C1, C2, C3 berarti yang habis dibagi 2 kali 3 kali 5. Oke kan?
Udah kan? Udah selesai. Solusi sudah nampak nih ya. Gitu. Hilalnya sudah nampak. Nah, inilah kalau mau dilihat solusinya. NC1 100 bagi 2, NC2 100 bagi 3, NC3 100 dibagi 5. Gitu. Yang C1, C2 dibagi 6, ada 16, C1, C3 dibagi 10, ada 10, C2, C3 dibagi 15, ada 6, C1, 2, 3 dibagi 30, ada 3. Ya udah tinggal dimasukkan rumusnya. Tapi kuncinya tadi, kuncinya adalah bagaimana kita mendefinisikan C1, C2, C3. Jadi sebenarnya persoalan di prinsip inklusi eksklusi bukan rumus ini. Rumus ini insya Allah sekarang udah hafal. Justru ini bagaimana mendefinisikan ini ya, NC1, C2, C3. Nah, kuncinya tadi dicari kebalikannya ya. Dicari negasinya gitu. Kira-kira tipsnya itu. Nanti tinggal silakan lihat dia contoh soal kan di bukunya Grimaldi banyak gitu ya. Banyak nanti bisa dipelajari. Nah, ini kalau didaftarkan ya. Ya, ini kalau dijumlah nanti tadi berapa jumlahnya? 26 ya. Ada 26 bilangan. Ini kalau dihitung nanti ada 26 ya. 83 89 91 97 ya, gitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Belum, Pak. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tentukan jumlah solusi non-negatif integer untuk persamaan. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18. Dan XI, jadi X1, X2, X3, X4 kurang dari sama dengan 7 untuk semua I. Nah, sama pertanyaan pertamanya, C1-nya apa? Itu dulu. Apa C1-nya? C1-nya adalah, silakan. Yang ditanyakan, XI kurang dari sama dengan 7. Di sini ada 4, berarti nanti 4 himpunan ya. Bayangkan ada 4, ada C1, C2, C3, C4. C1-nya apa? C1-nya kebalikannya. Semestanya bukan, Pak. Ya? Semestanya bukan, Pak. Jadi seluruhnya. Oh, bukan semestanya. Kita XI aja. Fokus ke sini deh. Fokus ke sini. Kan sebentar ya, mundur sedikit. Kalau yang ini kan kemarin waktu Pak Mus udah ya. Kalau cuma begini, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18, kan non negatif, berarti XI lebih dari sama dengan 0. Waktu Pak Mus kan udah ya. Minggu lalu sudah. Itu kombinasi. X1 tambah, carilah solusi non negatif dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18. Untuk XI, otomatis XI-nya lebih dari sama dengan 0. Itu saya lihat di bahan kuliah Pak Mus sudah ada. Nah, hari ini ditambah ini. Nah, gitu syaratnya. Syarat XI-nya kurang dari sama dengan 7. Kalau saya tanya, atau sampai di sini dulu, ada yang sudah tahu C1-nya apa? Silahkan, C1-nya. Saya kalau mau menyebut nama orang, boleh ya. Kalau belum tahu nggak apa-apa, belum tahu nggak masalah ya. Supaya ada sedikit dialognya ya. Maksudnya dengan, tadi kan beberapa sudah menyampaikan. Ini saya ngacak nih. Uka, mana Mas? Mas Uka. Ya, Pak. Ya, C1-nya apa Mas kira-kira? Sudah ketemu belum?
bilangan dari 0 sampai 7 bukan, Pak? Oke, saya simpan dulu ya jawabannya ya. Oke, kata Mas Uka, bilangan 1 sampai 7. Oke, makasih. Sekarang yang sebelahnya aja nih yang kelihatan. Mas Agil, Agil Munawar. Halo, Mas Agil Munawar. Silahkan. Oke, mungkin saya coba yang lain. Mbak Zahra, Zahra Fitriani. Silahkan, C1-nya apa? Mungkin bilangan kurang dari 7, Pak. Oke, kurang dari 7. Oke, saya simpan dulu ya. Nggak apa-apa. Terus satu lagi deh. Mbak Adelia. Adelia Novta ya, kalau salah namanya. Silahkan, Mbak Adelia. Ya? Sama, Pak. Mungkin kurang dari 7. Oke. Nah, tadi kata kuncinya adalah, oke nggak apa-apa ya. Kata kuncinya adalah kita cari kebalikannya. Nah, coba. Mungkin ada satu orang lagi silahkan, bebas. Yang mau menjadi relawan. C1-nya, ingat kata kuncinya adalah cari negasinya. Lebih dari sama dengan 7, Pak, mungkin? Ya, itu betul. Jadi negasinya ya, ingat negasinya. Yang kita cari nanti adalah tidak C1. Jadi C1-nya negasinya dari ini. Gitu. Jadi X1, X2, X3, X4 lebih dari 7. Gitu ya. Berarti mulai berapa? Mulai dari 8. 8, 9, dan seterusnya. Itu ya. Nah itu kan, jadi kuncinya bagaimana kita mendefinisikan C1, C2, C3, C4. Rumus insya Allah udah hafal. Jadi mudah-mudahan bisa terbayang sekarang, wah ternyata soal-soalnya nanti kayak begini nih. Bagaimana mendefinisikan. Makanya tadi di awal sudah Bapak sampaikan, kalau kita bisa mendefinisikan C1, itu solusi sudah ada hilalnya itu ya, sudah kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi C1-nya adalah, sebentar, C1-nya adalah X1 lebih dari 7, X2 lebih dari 7, X3 lebih dari 7, X4 lebih dari 7, atau mulai dari 8. Gitu ya. Ini sebenarnya ditulis nih sebenarnya nih, dapat dikatakan bahwa solusi ini kondisi ini. Nah, nggak apa-apa ya. Maka, nah sekarang bagaimana caranya? Masih ingat nggak yang ini tadi yang saya sampaikan di awal? Kalau ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18, untuk XI lebih dari sama dengan 0. Ada berapa banyak solusi? Masih ingat? Oke, kalau belum, saya mundur ya. Saya mundur ke kuliahnya Pak Mus. Bisa kutu ya, cuman saya lupa ke berapa, jadi agak Pak Mus. Nah, ini sebenarnya menggunakan yang ini ya. Jadi nanti kita gunakan rumusnya yang ini ya. N ditambah R min 1 per R. Kalau Pak Mus ini ya, N plus R kurang 1. Sininya R. Pak Mus, saya kira sudah menjelaskan ini, udah kan ya? Udah? Sudah. Udah ya, oke. Yang ini sudah kan? Ini sudah? Ini jawabannya apa? Yang ini, ingat? Kombinasi 199 dikurang. Ditambah? Tambah dulu. Bukan ditambah. Kombinasi 199 ditambah 7 kurang 1.
per 199. Ya. Ya kan? Jadi nanti kita berangkat dari sini. Nah, nanti berangkat dari sini ya. Kombinasi ini kan sampai 7 ya udah 7 tambah ini dikurangi 1 lalu 199. Tapi kita jangan membahas ini lagi ya nanti waktunya nggak cukup kalau saya lihat ini. Jadi yang ini loh. Jadi N-nya itu kan N-nya 7, R-nya 199. 7 tambah 199 dikurangi 1, 199. Jadi kita menggunakan ini nanti ya. Gitu. Nah itu ceritanya gimana? Silahkan dilihat lagi yang kemarin ya. Nah ini ya. Jadi tadi C1 udah ya lebih dari sama dengan 8, C2 lebih dari sama dengan 8, C3, C4 seperti itu. Oke, sekarang kita lihat aja ya. Ini saya ambilkan langsung dari bukunya Pak Grimaldi ya. Jadi ini pertanyaannya, lalu S-nya dulu sekarang. Ini adalah, nah ini ya. Jadi N sama dengan S0 adalah 4, ini ya. 1, 2, 3, 4, ditambah 18, dikurangi 1, 18. Ya. Ini adalah N besarnya. Gitu. Jadi sederhananya ya kalau ketemu soal kayak gini ya udah. Ini berapa nih? X-nya 4. Ya udah 4. Ini 18 tambahin, kurang 1. Ini 18. Udah. Gitu ya. Kemudian tadi NC1 sama dengan NC2 sama dengan NC3 sama dengan NC4. Kemudian di sini dikatakan untuk menghitung NC1 maka kita menggunakan bentuk ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Di mana XI-nya lebih dari sama dengan 0 untuk semua I. Ada yang tahu 10 ini dari mana? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi ini? Ya. Tadi XI-nya apa? XI lebih dari sama dengan 8. Ya. Tadi kan ini tadi kemudian berubah menjadi, jadi kita lihat yang satu dulu ya. Yang satu dulu. Yang satu-satu dulu. XI lebih dari sama dengan 8. Tadi kan awalnya begini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 untuk setiap XI lebih dari sama dengan 8. Ya kan? Nah, kalau ini saya ubah bentuknya menjadi lebih dari sama dengan 0, berarti ini saya kurangkan berapa? Kurang 8, Pak. Dikurangi 8, oke. Maka di sini pun kita kurangi dengan 8. Sehingga dia menjadi 10. Gitu ya. Gitu. Dari mana 10? 18 dikurangi 8. Gitu. Gitu ya. Kan kalau kita lihat ini, yang awalnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 untuk XI lebih dari sama dengan 8, ini sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 10. Sama dengan 10 untuk XI-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini 8 dikurangi 8, di sini 18 dikurangi 8. Gitu. Sehingga seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka solusinya pakai rumus yang tadi. Jadi syaratnya XI-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi berapa banyaknya solusinya? Kombinasi 4 tambah 10 dikurangi 1, 10 gitu. Jadi hasilnya 13, 10 gitu. Nah, tapi ingat di sini ada 4 kan? C1, C2, C3, C4. Ya kan? 4 kombinasi 4, 1. Ini ya. Maka S1-nya adalah kombinasi 41, kombinasi 13, 10. 13 dari mana? 4 tambah 10 kurang 1. 4 dari mana? 4 ini. 10 dari mana? Dari sini. 10 ini dari mana? 18 dikurangi 8. Gimana? Agak ruwet ya? Pak, Lumayan, Pak. Ya. saya masih kurang ngerti yang 8, Pak. Ya, sekarang gini. Kan kita disuruh mencari solusi non negatif dari X1 tambah X2. Oh, yang 8 ini ya. Gini, kan pertanyaannya, ini ya, pertanyaannya. Carilah banyaknya solusi non negatif dari persamaan ini. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18. Dengan XI-nya kurang dari sama dengan 7. Artinya X1, X2, X3, X4 kurang dari 7. Gitu kan? Nah, untuk mencari solusi ini, kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Kalau menggunakan prinsip itu, maka C1-nya, mundur dikit ya, maka C1-nya adalah negasi dari pertanyaannya. Gitu. Kayak yang ditanyakan yang kurang dari. Ya kan? Ingat rumus ini tadi ya, rumus ini tadi apa? Di dalam sininya, bentar, mundur lagi, dikit lagi. Nah, ini ya, ini contoh. Kalau kita mencari tidak C1, tidak C2, tidak C3, di dalamnya ini semuanya enggak ada. Tidaknya ini enggak ada. Semuanya C1, C2, C3, C1, C, gitu loh. Jadi kalau yang ditanyakan ini tidak C1, tidak C2, tidak C3, kita harus mencari C1-nya. Gimana? Bisa sampai sini dulu? Oh, iya, Pak. Nah, udah. Nah, terus sekarang kan pertanyaannya XI-nya kurang dari sama dengan 7. Negasinya apa? Berarti XI-nya lebih dari sama dengan 8. Kan gitu kan negasinya kan? Kalau yang ditanyakan XI-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang ditanyakan. Berarti ininya kan? Katakanlah X1 dulu deh. X1 kurang dari sama dengan 7. Berarti tidak C1 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tidak C1. C1-nya apa? 8, 9 gitu kan? Gimana? Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti kan C1-nya itu mulai 8. Jadi, yang pertanyaan tadi kan seperti ini kan awalnya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18. Ini, kalau sekarang XI-nya lebih dari sama dengan 8, kan ini, kan sekarang jadi ini yang mau kita cari ini. X1, X2, X3, X4 sama 18 untuk XI lebih dari sama dengan 8. Kalau bentuk ini saya ubah menjadi XI lebih dari sama dengan 0, berarti ini kan harus kita kurangkan 8 ya di sini ya. Katakanlah kita punya ini baru deh, misalkan Y gitu supaya mudah.
Y itu adalah XI dikurangi 8. Saya agak susah nih nulisnya kalau gini ya. Y sama dengan, coba silakan ditulis. Y sama dengan YI sama dengan XI dikurangi 8. Misalkan seperti itu. Berarti sekarang YI lebih dari sama dengan 0 kan? Di sininya. Kalau ini XI kurang dari 8 lebih dari sama dengan 8 dikurangi 8. XI kurangi 8 ini saya ganti dengan YI misalnya. Berarti YI lebih dari sama dengan 0. Lalu nanti di sini sebenarnya bisa juga sih diganti Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 sama dengan 18 dikurangi 8 juga. Jadi 10. Tapi nanti di sininya YI lebih dari sama dengan 0. Sampai di sini dulu Mbak. Tadi yang bertanya gimana? Iya, Pak. Belum ya? Atau belum? Masih bingung ya? Saya masih bingung. Udah gini aja. Ini kan kita waktunya ini ya masih ada materinya masih ada ini lagi. Jadi gini aja. Sederhananya gini. Kita arahkan menuju ini. XI lebih dari sama dengan 0 ya. Kan tadi di depan kita sudah menghitung. Kalau bentuknya seperti ini kan sudah tadi ya. Yang minggu lalu Pak Mus udah. Jadi diarahkan ke sini. XI lebih dari sama dengan 0. Nah, awalnya kita kan punya XI-nya lebih dari 8. Supaya jadi 0, ya 8 dikurangi 8. Karena ini dikurangi 8, XI-nya, maka ini juga kita kurangi 8 yang soal asalnya tadi. Sehingga menjadi 10. Gitu. Gitu deh, itu dulu ya. Jadi 10. Sehingga sekarang yang kita cari ini. Berapa banyak solusinya? Ya udah, tadi udah ada rumusnya tadi kan. 4, kombinasi dari 4 tambah 10, kurang 1, 10. 10 dari mana? Dari ini. 4 dari mana? Dari ini. Min 1 kan rumusnya di atas sudah tadi ya. 4 plus 10 min 1 per 10. Dapat ini. Nah, tapi kan kita punya 4 kan. Ada C1, C2, C3, C4. Maka kombinasi 4, 1 gitu ya. Jadi ada 4 yang seperti ini gitu loh. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini 4 kali. Itu yang pertama. Itu adalah S1. S2 berarti C1, C2 misalnya. C1, C2. Berarti 8-nya sekarang ada 2. Tadi kan 8-nya ada 1 di sini. Sekarang 8-nya ada 2. C1 8, C2 8. Nah sama, diarahkan ke supaya ininya lebih dari sama dengan 0. Sehingga karena 8-nya ada 2, berarti kan 16. Yang tadinya 18 dikurangi 16. Sehingga sekarang menjadi 2. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 2. Solusinya berapa? Ya ini kan 4 tambah 2, ya 4 tambah 2 kurang 1, terus 2 lagi. Sehingga ini adalah 5, 2. Nah inilah S2. Nah 42 dari mana? Kan kita punya 4. C1, C2, C3, C4. Diambil 2. Kombinasi 4, 2. Jadi S2-nya adalah 42 kali 52. Kombinasi 42, kombinasi 52. Sekarang, kalau 8-nya ada 3. Bisa nggak? 8, 8, 8. X4-nya berapa? Misalkan ini 8, ini 8, ini 8. X4-nya berapa? Negatif. Negatif. Padahal solusinya non-negatif. Negatif. Berarti tidak bisa. Oleh karena itu, N-nya sama dengan 0. Jadi sebenarnya gampangnya gitu sih, sederhananya memikirkan ini. Kalau yang pertama tadi 8, ada 1 8 di sini.
Berarti ini tinggal mencari 10 gitu, kira-kira gitu. Kira-kira. Kalau 8-nya ada 2, berarti di sini tinggal 2 karena udah ada 16 gitu. Udah ditambah 16, berarti tinggal 2. Kalau 3 tidak bisa, apalagi kalau 4. Jadi keempat-empatnya 8 nggak bisa. Tidak sama dengan 18. Makanya di sini N-nya 0 gitu. Kita 20 menit lagi ya. Jadi N jawabannya itu S0 dikurangi S1 tambah S2 ini mah sudah hafal. Ternyata problemnya di sini ya. Nah, oleh karena itu mungkin perlu banyak membaca atau berlatih soal ya. Setidaknya melihat contoh-contoh di Grimaldi ya, supaya nambah ininya lah buat latihan. Ini memasukkan ini mah udah bisa lah. Yang penting kan kita ngitung ini tadi sebenarnya ya. 41, 42 gitu. Seperti ini. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ada soal seperti ini, diarahkannya kemana? Diarahkan ke XI, ini kan non negatif ya. Diarahkan ke XI lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal menyesuaikan ini. Kalau dia 8 ya kurangi 8. Dan 16. Ada 8-nya ada 2, berarti dikurangi 16. Gitu. Sederhananya seperti itu, sederhananya. Jadi jawabannya adalah 246. Gimana, masih ini ya? Masih ruwet ya? Kalau masih ruwet, saran saya itu aja. Sementara, karena kita waktunya ya, ini masih ada materi lagi. Tadi, kalau untuk kemungkinan pertama, berarti salah satunya nilainya 8. Kalau salah satunya 8, berarti ini 18 dikurangi 8. Menjadi seperti ini. Kalau ada 2 yang 8, berarti 18 dikurangi 8 dikurangi 8. 18 kurangi 16 menjadi 2. Ya, dan ininya sudah XI lebih dari sama dengan 0. Gitu. Gitu ya untuk sementara, seperti itu dulu. Kita masih ada berapa slide ini, bentar. Saya lihat dulu ya. Oh, sekitar 5 slide lagi. Gitu ya, mungkin masih ada yang, ini kayaknya masih menggantung atau gimana, nggak apa-apa ya. Nanti coba dibaca lagi. Kalau ini tadi sebenarnya saya ambilkan langsung dari penjelasan di buku Pak Grimaldi ya. Ini salah satu penjelasannya seperti ini. Oke, nah sekarang kita ke itu materi pertama baru ya. Sekarang ke materi kedua. Ya. Walaupun tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya, materi kedua. Sekarang kalau tadi ya, EM menyatakan banyaknya elemen dalam S yang memenuhi tepat M kondisi dari T kondisi yang ada. Nah, T kondisi itu ini menunjukkan banyaknya himpunan. Ini contoh seperti ini ya. Ini T-nya 3. Ada 3 himpunan, C1, C2, C3. Angka di sini bukan jumlah sebenarnya ya, tapi ini menunjukkan daerahnya. Ini daerah pertama, 1. Berarti dia yang tadi yang tidak memenuhi semua kriteria. Daerah 1 di luar. Daerah kedua itu C1 saja. Ini daerah kedua. Daerah ketiga C2 saja. Keempat C3 saja. Kalau kelima apa? 5 mewakili C1. Pak. Nah, C1 dan C2 saja. C1 dan C2 saja. Daerah ke-6 C2 dan C3 saja. 7 C2 dan C3 saja. 8 C1, C2, C3. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan E1 misalnya? E1 berarti menyatakan banyaknya elemen S yang memenuhi tepat satu kondisi.
tepat satu kondisi, berarti yang ini daerah 2, daerah 3, daerah 4. Yang satu aja. Ya, hanya satu kondisi saja. Jadi hanya 2 saja, ya. Nah, maka di sini kita bisa menghitung ya, E1 sama dengan N1 tambah NC2 tambah NC3. Ya, ini tambahkan semua. Tambahkan semua. Kemudian, lihat tandanya. Tanda ini tetap konsisten seperti dari awal. Min. Ya, minus 2 kali C1, C2. Ya, irisannya. C1, C3, C2, C3. Ini 2 kali. Ditambah 3 dari C1, C2, C3. Nah, sekarang kalau diubah menjadi S seperti ini ya. Ini kan S1, ini S2, ini S3. S1 min 2 S2 plus 3 S3. Ya. Sama ini, kalau S2 di sini 2. S3 di sini 3. Sama persis. S1 di sini juga 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih di sini ada 2? Silahkan kalau ada yang mau berkomentar, kenapa di situ dikurangi 2? Karena itu bukan Pak di diagram Venn-nya T sama dengan 3, makanya ada 2 juga. Coba yang lain. Oke, disimpan dulu. Yang lain? Atau gini dulu sebentar, tujuannya. Tujuan kita kan hanya mendapatkan ini ya. Hanya mendapatkan yang daerah ini aja 2, 3, 4. Ketika kita tambahkan pertama ini, C1 tambah C2 tambah C3. Maka C1, C2 misalnya, ini sudah disebutkan berapa kali ya di suku yang pertama ini? 1, 2, 3 ini. Dia udah disebutkan berapa kali irisannya ini? 2 kali, Pak. 2 kali, Pak. Irisannya loh, Mas. Irisannya sekali, 2 kali. Sekali ya. Sekali kan? Pak. Sekali kan? Sekali. Jadi dengan dikurangi 2, dia menjadi minus kurang 1 kan berarti ya. Benar ya? Kan di sini 1 plus 1 dikurangi 2. Berarti sekarang min 1 kan? Berarti benar kan? Berarti misalkan ini, berarti ini udah diambil nih sekarang. Ini diambil nih. Ya. Jadi yang tadinya 1 sekarang udah sudah tinggal 1 sekarang gitu ya. Daerah sini nih, irisannya ini. 1, 1, 1. Lalu kenapa di sini 3? Jadi tadi alasannya saya ulang, kenapa di sini 2? Karena di sini ada 1 tadi ketika menyebutkan N1 plus NC2 plus NC3 itu sudah sekali disebutkan. Padahal itu harus kita hilangkan. Karena sudah ada 1, supaya minus 1, karena harus dikurangkan, maka min 2. Oke. Lalu sekarang kenapa di sini harus ada 3? Plus 3N, C1, C2, C3. Kenapa di sini 3 bilangannya? Izin menjawab Pak, apa Ya, karena dia silakan. mengiris 3 himpunan ya Pak, makanya dia ditambah 3 Pak. Oke. Mengiris 3 himpunan. Kalau 4, berarti mungkin 4 gitu. Enggak apa-apa, oke. Nah, sekarang coba kita hitung yang ini. Apa akibatnya kalau di sini 2 kali? Ya, kalau ini sebentar, saya jadi bingung juga ya, bentar. Tadi kan di sini plus 1, di sini jadi min 1 kan ya, min 1. Ini kan jadi ini ada min 1 atau di sininya ini, di dalamnya sini
gini deh. C1, C2, C3 itu sudah disebutkan berapa kali ketika mengoperasikan dua ini. N dikurangi 2 ini. Dia berapa kali disebutkan? Sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Bentar. Waktu C1, NC2, NC3 itu kan dia 3 kali ya. Benar nggak? Waktu ini dulu nih. NC1, NC2, NC3. Ini disebutkan 3 kali kan ya? Iya, Pak. Oke. Lalu ketika dikurangkan, kan ini masing-masing 1. 1, 1, 1. Berarti 3 ya. Nih. NC1, C2 sekali. C1, C3 sekali. C2, C3 sekali. 1, 1, 1 kali 2 berapa? Ini kan 1, di sini 1, di sini 1. Berarti kan 3. 3 kali min 6, 2. Pak. Min 6. Min 6. Min 6 kan berarti. Min 6, tapi tadi di sini sudah diambil 1. 3. 3 ya, 3. 3, sorry 3. Jadi sekarang kita tambahkan 3 gitu. Benar nggak? Gitu kan ya? Iya, Pak. Ya gitu berarti ini. Jadi nanti seperti ini formulanya. S1 min 2 S2 plus 3 S3. Itu kalau exactly M. Terus kalau E2 yang tepat memenuhi 2. Berarti ini berarti ini kan 5, 6, 7. Itu yang tepat memenuhi 2. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, ini kalau kita tambahkan, ya, maka 8 ini daerah 8 ini disebutkan berapa kali berarti ya? 3 kali, Pak. 3 kali. 3 kali kan? 3 kali. Nah, kalau kemudian kita kurangi 3, berarti dia kan habis ya, gitu. Jadi 8 ini kan ketika ini NC1, C2, NC1, C3, NC2, C3 itu kan udah 3 kali. Padahal kita maunya hanya 5, 6, 7. Berarti ini harus nggak ada. Karena tadi sudah disebutkan 3 kali, lalu kita kurangkan lagi, sehingga ini tuh nggak ada. Sehingga sisanya adalah 5, 6, 7. Gampangnya gini, C1, C2 itu 5, 8. Oke ya? 5, 8. C1, C3, 6, 8. C2, C3, 7, 8. Jadi kita punyanya apa? 5 tambah 6 tambah 7 ditambah 8-nya 3 kali. Sekarang kita kurangi 8 ini. NC1, C2, C3, 8 dikurangi 3. Berarti 8-nya hilang. Yang tersisa adalah 5, 6, 7. Gitu. Prinsipnya begitu. Nah, lihat ini ya. E2 dimulai dari S2. Lalu setelah S2, S3, sininya 3. Ya, minus. Gitu. Ini tandanya gitu. Pokoknya minus, plus, minus gitu. Gimana? Aduh, 5 menit lagi. Bisa dipahami nggak? Lumayan, Pak. Apa tadi Iya, gimana iya. Pak dapat 3-nya? Gini ya. Coba. Yang E2 ya, kita lihat yang E2. N C1 C2. N C1 C2 berarti daerahnya mana? 5 dan 8. Oke ya. 5 dan 8. Irisannya kan ini.
Lalu N, C1, C3. C1, C3. Daerahnya mana? 6 dan 8. Lalu N, C2, C3. N, C2, C3. Ini 7 dan 8. Jadi N, C1, C2 plus N, C1, C3 plus N, C2, C3. Ini hasilnya apa? 5, 8, 6, 8, 7, 8. 5, 6, 7 ditambah 8-nya berapa kali? 3, Pak. 3 kali. Oke, masih semangat. Sebentar lagi. Lalu, makanya dikurangkan 3, 8 ini sebanyak 8 ini dikurangkan 3 kali. Sehingga 8-nya tadi hilang. Jadi 0, jadi nggak ada kan? Maka E2-nya hasilnya mana? 5, 6, 7 gitu. Gimana? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, amin. Sama dengan ini tadi ya. Jadi di sini, ini ya, kenapa min 2S2? Dia menghilangkan yang ada di sini. Ya, menghilangkan irisan-irisan yang ada di S1, dihilangkan sama dia. Tetapi akibatnya adalah kelebihan. Kelebihan apa? S3. S3-nya kelebihan sebanyak 3. Karena itu harus ditambahkan lagi supaya ini S3-nya ini jadi 0 gitu. Makanya di sini ditambahkan. Gitu. Jadi supaya nanti hasilnya ini S1 ini hanya ini aja 2, 3, 4 gitu. Gitu ya. Sama tadi kan S2 dikurangi 3S3 menghilangkan yang 8 ini. Gitu. Kalau E3 yang tepat memenuhi 3 kondisi ya S3 selesai, nggak dikurangkan dengan apa-apa lagi. Gitu ya. Oke, sedikit lagi. Nanti habis ini ada kuliah jam berapa? Ada yang kuliah habis ini? Jam berapa? 1, Pak. Ya? Jam 1. Oh, masih lama, aman berarti. Mungkin saya agak ini sedikit nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat yang 4 nih ya. Contoh yang 4. Yang S2 ya. Yang E2, maaf, yang E2 ya. E2. Jadi ini yang tepat memenuhi 2 kondisi ya. Rumusnya S2 dikurangi 3S3 ditambah 6 kali S4. Nah, dari mana angka 3 dan 6 ini? Kita lihat ya. Pertama S2 ya. Ini kelihatan kan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi S2 itu yang memenuhi 2 kondisi. Yang memenuhi 2 kondisi. Daerah mana saja itu? Agak ruwet ya. Yang memenuhi 2 kondisi. Yaitu sebentar. Oh, maaf. Malah ini ya. Yaitu ini 6 ya. 6 itu C2 dan C3. Kemudian 7. Ya, 7 ya. Oke. Bentar. Kemudian 7. Jadi 6, 7. Kemudian 11. Oke ya, 11. Ini kan C1-nya ini ya. Ini gambarnya itu ya. Ini C2-nya. Ini C3-nya. Nah, C4-nya gini, ini C4-nya. Nah, jadi tadi 6, 7, 11. 9 mungkin, Pak. Lalu sebentar, 9. 9 sebentar. 9 oke. 9 itu 3 dan 4. 8, 2 dan 4 ya. 8 ya. Oke. Jadi 6 sampai 11. 6, 7, 8, 9,
10, 11. Itu yang mau kita cari ceritanya. Nah, lalu rumusnya apa? S2. S2. Kalau S2 berarti, nah perhatikan ini, supaya lebih mudah ya. C1, C2. Ini kan S2, berarti 2 ya, 2 kondisi. C1, C2. C1 dan C2 ini. Daerahnya adalah 7, 13, 15, 16. Ya. Oke ya, ini ya daerahnya ini. Ini C1, C2. Lalu C1, C3. C1, C3 ini. 10, 14, 15, 16. Ini daerahnya ya, nama daerahnya, bukan jumlahnya, bukan. Kemudian C1, C4. 1, 4. 1 dengan 4 berarti ini nih, ini yang belok-belok nih. Ini dermaga, daerah dermaga belok-belok nih ya. 11, 13, 14, 16. Gitu ya. Nah, setelah dihitung berhari-hari dapat ini ya, gitu ya, biar agak cepat ya. Dapatnya ini. Ya kan? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. Oke ya. Tadi yang mau kita tuju mana? 6 7 8 9 10 11. Berarti selain ini harus dibuang. Berarti 12, 13, 14, 15, 16. Itu harus dibuang. Dan ternyata 15, 16 itu C1, C2, C3. Coba ini aja kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan dapatnya 15, 16 ini. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Aduh, ruwet. 1, 2, 4 itu ini. 13, 16. Gitu ya. Dan seterusnya sehingga seperti ini yang tiganya. Nah, sekarang kita hitung. 15, 16 di sini ada berapa? 15-nya ada berapa? 1, 2, 3. Benar ya? 13-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oke. Intinya 12, 13, 14, 15 ada 3. Ya. Ini 12 ada 3, 14-nya 3, 13-nya 3, 15-nya 3. Oleh karena itu di sini dikurangi 3. Nah, gitu. Oke ya. Jadi dengan ini dengan S3 kita kalikan 3, maka 12, 13, 14, 15 sudah hilang. Tapi ada masalah baru. Kan ini tadi dikali 3 ya. Ini 16-nya ada berapa? 16-nya ada 1, 2, 3. Oke, ada 4. 4 kali 3 berapa? 12. Ada 12. Oke, 12. Di sini ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 dikurangi 12. Terus? 6 ditambah berapa? Ditambah 6 biar Ditambah 6 supaya 16-nya hilang ya kan? 6 di sini minus 12, sini harus ada 6. Oleh karena itu di sini plus 6 gitu. Nah, 6 itu bisa ditulis sebagai kombinasi 4, 2. 3 bisa ditulis sebagai kombinasi 3, 1. Gitu. Mana sampai di sini? Bisa dipahami? Ya dari daftar ini aja, dari daftar ini kan kelihatan gitu ya. Jadi kenapa 3? Kenapa di sini harus dikalikan 3 nih S3-nya ini? Kenapa? Karena di sini masing-masing ada 3.
13-nya 3, 12-nya ada 3, 14-nya 3, 13-nya 3, 15-nya 3, begitu. Ini harus kalikan 3. Nah, efeknya 16-nya jadi banyak. 16-nya jadi banyak, jadi 12. Sini ada 6, maka harus ditambah atau dikalikan dengan 6. Gitu. Gitu ya. Aduh, maaf nih lewat sedikit. Jadi kemudian kalau generalisasinya adalah seperti ini. Ya, ini generalisasinya. Rumusnya begini. Kalau perhatikan, kalau S1 mulai dari S1 ya, minus S2 plus S3 minus S4. Kemudian lihat kombinasinya ya. Kalau S2 kombinasinya 2 1. S3 kombinasinya 3 2. S4 kombinasinya 4 3. Nah, ini mulai dari 1, perhatikan. E2 juga ini mulai dari 1. Ya. 1 1. Dia berjalan 1 2 3. Nah, ini tergantung kepada S-nya. Perhatikan S-nya saja. Seperti contoh ini, E2. S2. Setelah S2, S berapa? S3. Minus. S3, maka kombinasinya 3. Ini berapa? Kan dia pertama. Setiap yang pertama ini dia 1. Gitu. Jadi C3 1. Cara mudah menghafalkannya. Oh, dia setelah S2 S3. Kalau di sini S3 maka C-nya 3. Lalu ini harus mulai dari 1. Setelah 1 berapa? Ya 2, gitu aja. Lalu S4 berarti C-nya 4 gitu. Seperti itu. Maka coba kita lihat di sini E3. S3. Setelah S3 berapa? S4. Kalau S4 berarti kombinasinya 4. Kenapa di sini 1? Karena dia yang pertama. Gitu. Dia harus 1. Gitu. Kalau E4, S4 selesai. Gitu. Itu ya yang exactly tadi, yang E ya, rumusnya E. Ini kita udah dapat nih rumusnya nih. Gitu ya. Itu untuk yang exactly, yang tepat 1. Nah, ini terakhir. Aduh, jadinya kelewat ya. Sekarang kalau sedikitnya 1. Nah, kalau sedikitnya 1 rumusnya seperti ini ya, LM. Kalau di sini 2 misalnya, L2 sama dengan S2 dikurangi 2, 1, S3. Ditambah 3, 1. Nah, perhatikan bahwa di sini itu sama terus, M-1 terus ya, M-1 terus. Jadi 21, 31, 41 dan seterusnya. Jadi di sini tetap ya M-1. Ini bedanya dengan yang tadi. Kalau at least itu seperti ini. Nah, ini kalau dibandingkan rumusnya seperti ini kalau dibandingkan ya. Kalau dibandingkan rumusnya seperti ini. Kalau E tadi, lihat ya, S, M plus 1, sini M plus 1. Mulai dari 1. Ini agak beda dengan Pertamina. Kalau Pertamina mulai dari 0 ya. Ini mulai dari 1. Mulai dari 1, lalu 2, dan seterusnya. Kalau yang list, at least, itu selalu M-1 ya. Dia konstan, M-1 terus. Contoh sekarang ya, kalau yang misalkan E2, ya contoh E2, ini ya E2. Kalau E2 ini yang himpunan 3 tadi, 3 himpunan. Kalau E2 tadi jawabannya apa? Yang tepat memenuhi 2 kondisi, yaitu daerah 5, 6, 7. Ya. Daerah 5, daerah 6, daerah 7. Kalau dimasukkan ke rumus, S2 dikurangi 3, 1, S3. Atau menjadi seperti ini. E2 sama dengan S2 dikurangi 3, S3.
Kalau yang at least, kalau yang sedikitnya memenuhi 2, berarti mana daerahnya? 5, 6, 7. 8 masuk nggak? Masuk, Pak. Oh, masuk. Masuk, Pak. Berarti lebih banyak kan? Nah, makanya ini kalau kita lihat S2 dikurangi hanya 2 S3. Tidak 3 S3. Karena kenapa? Karena 8-nya masuk. Jadi 5, 6, 7, 8. Ya, dimasukkan ke rumus. L2 sama dengan S2. S3. Nah, di sininya 2 gitu. Gitu biar ingat gitu ya. S3 di sininya bukan 3 tapi 2. Gitu. Itu bedanya antara yang at least dan yang exactly gitu. Udah gitu barangkali ya untuk hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ini boleh 1 orang lah. Kalau ada yang mau berkomentar silahkan. Atau 2 orang juga boleh, nggak apa-apa silahkan. Ada? Nggak ada? Oke ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Nih saya lihat ada 52 orang ya. Mungkin kalau 60 ada yang tidak hadir barangkali ya. Baik, kita cukupkan sekian ya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat kuliah walaupun dengan kondisi yang tidak normal ya. Apapun kondisinya, tetap harus semangat ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu lagi insya Allah di kuliah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Recording stopped. Terima kasih, Pak.